Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kisah mistis ini dialami oleh satu keluarga di daerah Pati, Jawa Tengah. Bagaimana mungkin ada sosok jin yang senang menggerayangi ibu muda? Begitu melihat jam dinding, sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Ana Yulistanti, 28 tahun, segera membangunkan Agus Rakito, suaminya. Pagi itu Agus Rakito, 30 tahun, memang harus mengawal pengiriman barang ke Surabaya. Oleh karena itulah, pagi-pagi betul warga desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ini harus segera menuju ke tempatnya bekerja. Saat Agus keluar rumah, Ana hanya mampu mengantar di depan pintu. Setelah itu, Ana langsung masuk lagi ke dalam rumahnya. Pintu rumah depan kembali dikunci rapat-rapat, karena ketika itu kegelapan masih membungkus bumi. Karena masih terlalu pagi, Ana pun bermaksud tidur lagi di kamarnya. Namun, betapa terkejutnya dia, sebab saat melewati ruangan tengah rumahnya, dia melihat Agus Rakito, suaminya, duduk di kursi. Ana pun kemudian tak habis pikir, mengapa suaminya bisa kembali ada di dalam rumah, padahal tadi ia telah melepasnya pergi. Ana yakin kalau yang duduk di kursi ruang tamu itu bukanlah suaminya yang asli. Karena diliputi rasa takut, ia pun kemudian langsung masuk ke kamarnya dan bermaksud segera mengunci pintu. Namun betapa terkejutnya dia, karena sosok yang persis suaminya itu malah sudah berada di belakangnya. Bahkan sebelum Ana sempat bertanya banyak hal, dengan akalnya laki-laki misterius itu berusaha memeluk Ana dari belakang. Laki-laki itu berusaha menjemputnya dengan rabahan-rabahan sensual. Karena masih sadar betul bahwa suaminya yang asli telah pergi, Ana pun kemudian berusaha terus untuk menghindar dari kejaran laki-laki misterius itu. Beruntung, Ana bisa keluar dari kamarnya, bahkan kemudian lari keluar rumah. Laki-laki itu memang tak mengejarnya. Ana sungguh tak habis pikir dengan kejadian yang dialaminya. Namun, setelah lepas dari kejaran laki-laki itu, ia langsung menuju ke belakang rumah. Ia mengambil peralatan dapur untuk memasak air. Sementara itu suara azan subuh dari musola di depan rumahnya mulai terdengar. Begitu juga ayam jago milik tetangganya mulai berkokok bersaut-saut menyambut pagi. Perasaan Ana menjadi lega karena fajar sudah tiba. Ia berharap sosok Ana yang mirip suaminya itu sungguh-sungguh telah pergi. Pada malam berikutnya, Ana tidak mengalami kejadian apapun. Namun, bukan berarti dia lepas dari intayan makhluk gaib yang nakal yang pernah mengganggunya itu. Buktinya 2 hari berikutnya, Ana kembali mengalami kejadian gaib yang tak kalah mengerikan. Namun kejadian itu justru di saat Agus, suaminya, ada di rumah. Bahkan, saat itu anak dan ibu mertuanya ada di dekatnya. Pada minggu malam itu, kejadian pencabulan yang dilakukan oleh makhluk gaib nakal kembali terjadi di saat Ana tertidur di kamar bersama anak dan suaminya. Makhluk nakal bertampang menakutkan kembali mengganggu Ana. Saat itu ia tengah tertidur pulas di atas kasur di samping suaminya. Tiba-tiba saja seseorang dengan pelukan kasar bermaksud mendekap tubuhnya. Bahkan dari bawah tubuhnya, tangan nakal laki-laki itu meraba dan meremas kedua buah dadanya. Ana sadar dan terjaga, namun anehnya ia tidak memiliki daya untuk melawannya. Hingga beberapa saat itu hanya bisa berpasrah terhadap perlakuan kurang ajar itu. Beruntung sekali Ana, di saat ia berusaha melawan kenakalan makhluk gaib itu, tiba-tiba ia teringat pesan dari salah seorang saudaranya yang berada di Rembang. Pesan tersebut berupa tips sederhana yang berasal dari seorang kiai. Saat itulah ia langsung mempraktekkan tips sederhana untuk mengungkap alam gaib. Lengan yang memeluk dengan kuat itu, ia elus melawan arah bulu tangan pemiliknya, yakni dari bawah menuju ke atas. Tapi Ana tidak mempedulikan tangan yang masih aktif menggerayangi seluruh tubuhnya itu. Ia elus dengan perlahan. Akhirnya tips sederhana itu pun manjur.
Bulu-bulu di tangan yang semula lembut dan tiba-tiba berubah lebat dan kasar. Saat itulah Ana jadi tahu bahwa laki-laki yang memeluk dan meremas-remas badannya itu telah berubah menjadi sosok makhluk hitam dan mengerikan. Mukanya tampak seram, dengan rambut abut-abutan, dengan gigi tonggas dan panjang. Meski akhirnya sudah terbongkar rahasianya, jin nakal itu tidak mau menyerah begitu saja. Selain memeluk Ana, jin nakal itu malah menciumi pipi dan keningnya. Karuan sekali, Ana dibuat menjerit-jerit. Mendengar istrinya menjerit-jerit, Agus pun terjaga dari tidurnya dan berusaha menyadarkan istrinya. Ketika Ana tampak melotot dengan mulut terus menjerit sambil marah-marah dan berusaha berontak. Anehnya lagi, meski Agus sudah bangun, jin nakal itu tetap saja nekat. Ia tetap saja menciumi kening wanita manis itu dengan buasnya. Setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Ana pun lepas dari pelukan nakal itu, dan akhirnya makhluk itu pun hilang entah kemana. Agus pun langsung meminumkan air putih kepada istrinya yang sedang kalap itu. Dengan keringat dingin yang masih menetes, Ana pun kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya itu. Namun, suaminya meyakinkan kalau dirinya tidak melihat apa-apa. Melihat kesungguhan Ana dan sikapnya yang sangat ketakutan, Agus pun merasa bingung saat istrinya memintanya agar ia memukuli seseorang yang ada di belakangnya. Padahal lampu kamar mereka dalam keadaan terang benderang. Ana juga bisa melihat dengan jelas makhluk itu. Begitulah kisah mistis yang dialami Ana. Anehnya, kejadian berupa pencabulan makhluk gaib itu ternyata tidak hanya dialami oleh Ana saja. Anaknya yang masih berumur 4,5 tahun, Ardana Thorik Maulana, juga mengalami hal yang sama. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak laki-laki itu bercerita kepada orang tuanya kalau ia habis digendong oleh laki-laki besar. Menurut cerita anak satu-satunya pasangan muda tersebut, makhluk gaib tersebut keluar dari lubang pralon dari sumur di bawah lantai. Memang, di rumah pasangan itu ada sebuah sumur yang terletak di dalam rumah, bahkan sebagian ditutup dengan lantai. Mendengar cerita dari anaknya itu, Ana dan suaminya akhirnya tahu kalau sebenarnya makhluk itu adalah penghuni sumur yang ada di dalam rumah mereka. Ana sendiri berkeinginan untuk mencari orang pintar untuk mengusir makhluk gaib yang berada di rumahnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.